Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, hari ini Ibu akan sharing tentang uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda. Adapun konsep dari regresi linier sederhana adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Di sini variabel independen Ibu ada dua, yaitu X1 dan X2. X1 Ibu motivasi kerja, X2 Ibu adalah gaya kepemimpinan. Jadi uji regresi linier sederhana di sini Ibu lakukan dua kali ya, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel motivasi kerja X1 terhadap variabel kinerja karyawan atau variabel Y. Lalu uji regresi linier sederhana X2-nya adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel gaya kepemimpinan X2 terhadap variabel Y kinerja karyawan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung action pada langkah-langkah uji regresi linier sederhana X1 dan X2. Oke teman-teman, silahkan siapkan data hasil jawaban kuesioner. Teman-teman copy, siapkan di sini total X1 dan total X2 serta Y, Ibu ya teman-teman, total Y. Lalu setelah kita siapkan, kita copy semua total X1, total X2 dan Y. Copy, kita pindahkan ke SPSS. Teman-teman buka SPSS-nya, buka data view di sebelah kiri bawah. Oke. Lalu paste di tampilan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Setelah terpaste semua, kita buka variable view. Lalu pada kolom name itu kita ubah menjadi nomor 1 ya, kita ubah X1, nomor 2 kita ubah X2, dan nomor 3 kita ubah Y. Ya kan? Nah, lalu desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Oke, lalu pada label teman-teman, label ini X1 Ibu adalah motivasi kerja. Ini teman-teman sesuaikan dengan masing-masing X1 yang teman-teman punya ya. Lalu X2 Ibu gaya kepemimpinan, jadi di label nomor 2 Ibu ubah dengan gaya kepemimpinan. Y Ibu adalah kinerja karyawan, jadi Ibu ubah menjadi kinerja karyawan. Ya, jadi di sini intinya adalah disesuaikan saja dengan variabel X1, X2 dan Y masing-masing ya. Oke, setelah itu kita klik analyze. Lalu klik regresi dan linear. Ya. Nah, teman-teman akan muncul box dialog seperti ini ya. Nah, kita pindahkan, klik dulu X1 motivasi kerja, pindahkan ke kolom independen. Nah, oke. Lalu Y kinerja karyawan kita pindahkan ke kolom dependen. Oke, lalu klik OK. Nah, ini adalah teman-teman begitu cepatnya kan uji ini. Yang Ibu tunjuk ini ya, koefisien pada box koefisien, inilah hasil dari output uji regresi linier sederhana X1, variabel X1 ya. Copy, kita akan menginterpretasikannya ya di bab 4 ini supaya teman-teman bisa lebih memahamin. Oke, di tabel bab 4 kan ada uji regresi linier sederhana X1. Nah, ini ya hasil output tadi udah Ibu pindahkan ke sini. Oke, kita lihat di sini ternyata kita mendapatkan persamaan regresi sederhananya adalah Y 24,915 ditambah 0,425 X1. Cara menginterpretasikannya adalah 24,915 adalah nilai yang dimiliki Y. Nilai yang dimiliki Y pada saat motivasi kerja atau X1 bernilai 0 atau tidak meningkat. Maka kinerja karyawan akan tetap memiliki nilai 24,915.
Nah, itu cara menginterpretasikan konstanta 24,915 teman-teman. Lalu kita menginterpretasikan koefisien yang di bawahnya yaitu 0,425 ya. 0,425 ini adalah nilai yang dimiliki motivasi kerja atau X1 apabila motivasi kerja ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,425 satuan. Seperti itu cara menginterpretasikannya teman-teman. Dan nilai semuanya konstanta dan koefisien adalah positif ya. Kalau positif berarti regresinya adalah searah, atau apabila nilai X1 meningkat maka Y juga akan meningkat. Seperti itu teman-teman. Oke, ini kita sudah selesai tadi menyelesaikan uji regresi sederhana X1. Sekarang kita lanjutkan ke uji regresi sederhana X2. Oke, kita buka SPSS kita yang tadi teman-teman. Klik analyze, regresi, lalu klik linear. Oke, nah di sini ini kan bekas SPSS kita tadi ya teman-teman ya. Motivasi kerja ini kita keluarkan dari box ini. Caranya seperti itu tadi ya. Klik panah, lalu kita pilih gaya kepemimpinan, pindahkan ke box independen. Oke, nah kinerja karyawan tetap di sana. Klik OK. Oke. Seperti ini teman-teman, box koefisien ini adalah output dari uji regresi linear sederhana X2. Seperti itu. Nah, ini kita copy untuk kita interpretasikan ya ke bab 4 uji analisis regresi sederhana X2. Oke, setelah kita paste seperti ini akan tampilannya seperti ini. Kita dapatkan Y persamaan regresi linear sederhananya sebagai berikut. Y sama dengan 7,814 ditambah 0,801 X2. Nilai 7,814 adalah seperti yang sudah kita sampaikan tadi pada hasil regresi linear sederhana X1, yaitu 7,814 adalah nilai yang dimiliki Y apabila gaya kepemimpinan bernilai 0 atau tidak meningkat. Maka kinerja karyawan Y akan tetap bernilai 7,814. Nah, lalu gaya kepemimpinan ada nilai koefisien regresinya sebesar 0,801. Itu adalah nilai yang dimiliki gaya kepemimpinan atau X2 teman-teman ya. Nilai yang dimiliki oleh X2 apabila X2 ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,801 satuan. Seperti itu cara menginterpretasikan hasil dari uji regresi linear X1 maupun linear sederhana X2. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Oke, selesai uji regresi linear sederhana, maka kita lanjutkan ke uji regresi linear berganda. Konsep dasar dari uji regresi linear berganda adalah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Kalau yang linear sederhana kan tadi sendiri-sendiri ya teman-teman. Kalau linear berganda ini dihitung secara bersamaan antara X1 dan X2 terhadap variabel Y. Oke, kita masuk ke langkah-langkahnya bagaimana ya uji regresi linear berganda. Kita buka SPSS yang tadi, teman-teman lanjutkan ya dari yang tadi tuh. Kita buka analyze, lalu regression, lalu klik linear. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Gaya kepemimpinan tadi kita keluarkan dulu dari box independen. Harus teman-teman keluarkan ya, supaya nanti berurut. X1 nya itu motivasi kerja atau X1 teman-teman, lalu X2 nya. X1 kita keluarkan tadi yang bekas uji regresi sederhana tadi. Kita masukkan kembali X1 ke independen, lalu masukkan lagi X2 ke kotak independen. Oke, lalu klik OK.
Tara, selesai teman-teman. Inilah output dari hasil uji regresi linier berganda. Cepat sekali bukan? Oke, jadi hasil regresi linier berganda ini kita copy kita pindahkan paste ke bab 4. Ya, di sana kan ada tabel hasil pengolahan regresi berganda yang telah disiapkan. Kita paste di sini. Nah, kita sekarang menginterpretasikannya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat ada konstantanya 6,964. Oke, ini adalah nilai yang dimiliki Y apabila motivasi kerja atau X1 dan gaya kepemimpinan atau X2-nya, variabel X2-nya bernilai 0 atau tidak meningkat. Maka nilai yang dimiliki Y akan tetap sebesar 6,964. Seperti itu menginterpretasikan konstantanya. Lalu kita lihat lagi nih, ada koefisien regresi motivasi kerja sebesar 0,134 dan kepemimpinan sebesar 0,697 ya teman-teman. Nah, itu bagaimana cara menginterpretasikan? 0,134 adalah mengandung arti bahwa setiap penambahan 1 poin pada variabel motivasi kerja, maka hal itu meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,134 kali. Dan koefisien 0,697 itu mengandung arti bahwa setiap penambahan 1 poin variabel X2 gaya kepemimpinan akan meningkatkan kinerja karyawan atau variabel Y sebesar 0,697 kali. Oke, ini yang kita baca tadi ya teman-teman ya. 0,134 dan 0,697. Sampai di sini teman-teman paham? Semoga paham dan mudah diaplikasikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time.